Halo guys, selamat datang kembali di channel Habel Abraham. Kali ini gue pengen bikin video tentang beberapa topik yang kayak ngobrol-ngobrol aja. Oh ya, mulai sekarang juga kayaknya gue bakal gunain bahasa Indonesia aja daripada bahasa Inggris karena gue nonton salah satu video dari, kalau nggak salah videonya YouTuber dari Inggris, Ali Abdaal. Dia bilang kalau misalkan kita mau tips awal-awal YouTube itu ya, yang gue terima itu adalah reduce friction. Basically, kalau ada sesuatu yang bikin itu menjadi hambatan buat lu ngebuat video, yang mana kalau sekarang gue itu adalah my speaking skills itu nggak terlalu bagus, gue masih suka stutter dalam berbicara dalam bahasa Inggris, itu malah ngehambat gue buat bikin video, yang ujung-ujungnya bahkan ngediscourage gue yang tadinya mau bikin video dan udah dapet ide tapi malah nggak. Nah guys, pada hari ini topik pertamanya, sebelum itu gue pengen minta maaf banget karena di awal 2022 mungkin ada yang udah nonton video gue sebelumnya yang masih dalam bahasa Inggris. Itu gue bilang kalau misalkan gue pengen konsisten upload satu video per minggu, tapi belum terrealisasi nih karena belakangan ini gue lagi sibuk, ada acara kepanitiaan dan registrasi kelas segala macem, pilih kelas, dan itu takes time dan takes a lot of patience, terutama dengan server waktu milih kelas. Jadi gue belum bisa bikin video, belum sempet lah. Tapi untuk sekarang karena registrasi sudah selesai dan event yang udah running beberapa hari yang lalu, gue bisa bikin video lagi. Dan sekarang video dengan bahasa Indonesia, which means bakal ada beberapa video yang bisa gue bikin yang tadinya mungkin gak terlalu fleksibel karena gue harus pakai bahasa Inggris dan gak terlalu relate untuk ide gue yang lebih cocok buat bahasa Indonesia. Oke, jadi hari ini gue pengen ngomongin beberapa hal, mungkin lebih ke curhat aja tentang kehidupan perkuliahan dan juga liburan semester pertama gue, yang mana gue kaget juga liburan di kuliah tuh ternyata cukup lama ya. Bisa nyampe 1 bulan lebih. Sampai kemarin tuh papa mama gue itu kayak nanya, kamu masuk kuliah lagi kapan sih, kayak gitu, karena memang cukup lama, 1 bulan lebih ada sepertinya. Nah, pertama yang pengen gue omongin adalah mengenai pesan dan kesan selama 6 bulan jadi mahasiswa ya. Jadi buat yang belum tahu, gue sekarang lagi first year sebagai economic student, ngambil jurusan ilmu ekonomi reguler di Universitas Kuning, Universitas Indonesia ya. Kesannya sih sebenarnya it was better than what I expect, yang ada di pikiran negatif gue pas awal-awal, karena gue kira bakal susah banget nih, gue gak bakal survive kayak gitu. Ternyata teman-teman, semua bisa sih kalau kita mau berusaha gitu, kita mau effort pasti bisa. Dan gue nggak bilang kalau gue itu effort banget sampai yang belajar serius banget. Gue masih ada SKS kayak gitu ya, masih kadang ngerjain tugas di delay. Tapi overall karena gue cukup niat, gue bisa survive at least. Untuk pelajaran yang kayak gue nggak bisa banget selama SMA gitu, gue SMA IPS, pelajaran matematika dan bahkan statistika itu gue masih lolos, nggak ngulang gitu ya. Nah, kedua, culture shock. Sebenarnya culture shock tuh karena mungkin gue online ya, jadi gue nggak terlalu dapet culture shocknya. Gue nggak terlalu bisa ngeliat bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menyerap pelajaran sama di kelas, itu nggak terlalu kelihatan karena kan lewat Zoom. Tetapi yang bikin gue cukup kayak gitu ya, mayoritas mahasiswa di universitas ini, atau mungkin universitas secara general ya, gue nggak tahu juga, cuma di universitas gue mereka itu jago atau bisa banget ngeimbangin kegiatan akademik dan non akademik. Gue ada temen yang mana dia itu secara akademik aman lah ya, mungkin nggak dibilang sampai yang highest GPA or something like that, tapi dia bisa mempertahankan akademiknya di posisi aman, yang berarti bagus ya. Tapi dia daftar panitia juga banyak. Nah, itu ada tuh teman gue, dan itu yang
bikin gue tuh wah gue harus belajar kayak gitu juga, karena memang gue sampai saat ini gue cuma ngikut satu kepanitiaan yang mana udah selesai ya runningnya, tapi gue ada intention buat mungkin merambah ke dunia organisasi. Nah, gue ngerasa banget selama gue ikut kepanitiaan ini, lanjut ya ke topik ketiga mengenai kepanitiaan. Gue ngerasa kepanitiaan itu penting banget selama lu berkuliah, karena selama lu berkuliah terutama di zaman pandemi seperti ini ya, itu penting banget buat lu ikut kepanitiaan ataupun organisasi ya, karena dengan itu lu bisa dapat teman, dapat ya yang biasa dibilang orang-orang lah kayak soft skill kayak gitu-gitu, tapi memang benar gitu loh, lu bisa ada kegiatan lah, bare minimumnya gitu. Dengan lu ikut kepanitiaan tuh ada kegiatan, dan yang paling berguna banget sih menurut gua lebih ke relasi. Lu lebih dapat teman, lu kenal kakak tingkat lu, atau mungkin lu kenal orang-orang di UI mungkin yang fungsionaris organisasi yang bisa dikenalin lewat orang ketiga gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini lewat masalah kuliah, masalah liburan. Tadi gue udah sempat bilang kalau gue tuh ngalamin culture shock dikit ya. Bukan culture shock, apa ya, kaget gitu loh, liburan di kuliah lama juga. Biasanya kan kalau di sekolah itu liburan kan cuma 2 minggu gitu kan, 2 minggu masuk lagi gitu. Tapi di kuliah ini gue terakhir tuh UAS, abis UAS tuh tanggal 23 Desember dan baru masuk tanggal 7 kemarin. Nah itu kan 1 bulan lebih ya teman-teman. Di situ tuh bener-bener gue ngerasain kalau anak kuliah libur itu, kalau kita mau bisa banget dipakai buat ngembangin diri. Dan ini gue nggak sebatas kayak yang kayak youtuber ayo ngembangin diri segala macam, nggak. Tapi memang bener-bener waktu 1 bulan lebih itu bisa lu pakai. Gue kemarin pakai waktu liburan gue buat belajar Python ya, Python learning, walaupun belum selesai. Tapi gue ngerasa banget ada waktu buat ngegali skill, karena untuk dunia perkuliahan kan pasti butuh kan skill-skill gitu juga buat kedepannya. Ini agak intermezzo dikit di tengah-tengah. Kalau kalian lihat ya tuh mic gue goyang-goyang, ini nggak gempa ya, memang meja gue itu agak rapuh. Rapuh dalam arti bukan tua gitu ya, cuman mungkin meja gue tuh kayak ada plastik gitu kan, kayak aluminium atau plastik, kayaknya plastik deh gitu ya, bukan meja yang mahal juga, yang expensive. Gue waktu itu beli meja yang bisa dipakai aja, karena waktu itu kan gue baru pindahan, dan meja ini nggak terlalu kokoh, cuman bisa dipakai, jadi masih ada nilai utilitasnya. Oleh karena itu gue nggak ganti dulu, cuman jadi kalau kalian lihat ya kayak gue yang gini itu nggak gempa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, ngomongin YouTube. Oke, YouTube. Jadi apa yang pengen gue accomplish, asik gitu, udah kayak interview ini aja. Gue pengen ngapain sih sebenarnya di YouTube ini? Nah, di YouTube ini sebenarnya gue itu dari dulu pengen bikin YouTube, cuman gue baru sadar sekarang kalau gue yang bersikukuh dari dulu pengen punya YouTube dengan bahasa Inggris, sedangkan gue tuh dari dulu tuh stutter, nggak tahu kenapa, mungkin karena belum sering ngomong bahasa Inggris sama orang lain, jadi ke kamera tuh kayak ke bawah-bawah gitu. Nah, tadi gue mau apa ya? Bentar. Oh iya, mau ngapain di YouTube? Gue itu sebenarnya dari dulu udah lama pengen YouTube, dan yang bikin pengen banget gue tuh bikin YouTube adalah setelah gue ngeliat channel salah satu YouTuber Indonesia favorit gue, yaitu Kak Gita Savitri Devi. Kalau kalian ada yang nonton juga atau subscribernya, tos. Oke, nggak jelas, tapi lanjut lagi. Gue suka cara dia membawakan konten-kontennya, kontennya menarik, kadang edukatif, kadang juga entertain banget gitu ya. Dengan entertain itu bukan yang kayak beda ya, bukan kayak MrBeast atau typical YouTuber yang entertain kita lewat game atau apa ya. Dia hanya membuat dari vlog dia, tapi karena kehidupan dia yang simple, nggak ribet gitu ya, dan juga vlognya tuh honest banget gitu. Jadi gue suka aja, dan gue intent buat bikin
nggak seperti dia persis sih, karena personality gue kan pasti beda, cara gue membawakan konten gue pasti beda. Cuman YouTube ini pengen gue jadiin sarana dimana gue bisa beropini, gue bisa mungkin senang-senangan, seru-seruan juga, dan juga gue bisa share my life to all of you yang nonton video gue. Nah itu untuk jadwalnya kan gue masih mencoba untuk komitmen 1 video per minggu, dan kalau bisa nanti gue bisa, mungkin di saat gue bisa bikin video, gue bakal bikin video gitu ya. Oke, jadi sampai di situ aja. Maaf kalau videonya nggak terlalu lama. Gue nggak tahu sih ini berapa menit videonya jadinya nanti setelah diedit. See you. Karena gue juga mau lanjut ngerjain laporan kepanitiaan dan juga lanjut belajar. See you on the next video. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian mau dan tertarik dengan channel gue. Feel free to subscribe because it's free. And also share this video to someone that you might know or you already know. Thank you guys. Kok jadi bahasa Inggris? Thank you teman-teman. Thank you guys buat udah nonton. See you on the next video. Sampai jumpa.